Halo, dengan Egi di sini. Jumpa lagi dengan Nursing Class. Nursing Class berbagi topik-topik penting dalam keperawatan yang informatif, menarik, dan pastinya membuat Anda mudah belajar. Tunggu apa lagi? Yuk kita simak. Perawat, ya mendengar kata perawat, tentunya kita akan membayangkan sosok yang berseragam, biasanya putih-putih, dan membantu orang sakit di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lain. Banyak orang yang memandang perawat sebagai profesi yang mulia karena banyak membantu orang sakit untuk sembuh. Ilmu yang dipelajarinya dalam melayani orang sakit juga cukup rumit, banyak dan unik. Namun, pertanyaannya adalah, sejak kapan sih sebenarnya kiprah perawat di dunia kesehatan? Dan model apa saja, serta teori apa saja yang mengungkap keilmuan keperawatan itu sendiri? Pantengin video ini sampai habis ya. Keperawatan dirintis pertama kali oleh Florence Nightingale yang memelopori mengenai pemeliharaan rumah yang sehat dan perawatan anggota keluarga. Setelah itu, teori keperawatan dikembangkan oleh beberapa filsuf. Nah, teori keperawatan yang saat ini dikembangkan dan diterapkan baik untuk keperluan pendidikan maupun praktik keperawatan menggunakan beberapa model. Semua model tersebut menggambarkan konsep yang sama, yaitu manusia sebagai pasien atau klien, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Tapi sebelum kita membahas teori dan model keperawatan, baiknya kita bahas dulu sejarah keperawatan di dunia dan di Indonesia ya. Begini ceritanya, keperawatan di dunia dimulai pada zaman primitif atau primitive culture yang ditandai dengan adanya pergeseran dari masa modernisme ke zaman kepercayaan mistik atau animisme. Kepercayaan mistik atau animisme yaitu percaya bahwa kekuatan gaib dapat memengaruhi kondisi sakit seseorang seperti batu besar, gunung, atau pohon loh. Hah? Masa sih? Bahkan sebagian besar orang masih percaya sama dukun, seperti yang terjadi di negara Mesir dan Cina. Tapi bukan dukun santet kok ya. Jadi pada zaman ini, peran perawat belum sepenuhnya berkembang. Setelah itu, mulai nih terjadi pergeseran ke arah spiritual atau keagamaan, yang menggambarkan bahwa sakit dapat disebabkan oleh adanya dosa atau kutukan Tuhan. Terus pusat perawatan berbentuk tempat ibadah itu digunakan untuk merawat orang sakit. Sehingga pemimpin agama seperti tabib dapat sekalian mengobati pasien di tempat itu. Jadi, di mana perawat waktu itu? Perawat saat itu dianggap sebagai budak dan hanya membantu dan bekerja atas perintah pemimpin agama. Pada saat perkembangan agama Nasrani, keperawatan mulai berkembang dan banyak terbentuk diakones, yaitu organisasi wanita yang kerjanya mengunjungi orang sakit. Sedangkan yang laki-laki diberi tugas memberikan perawatan untuk mengubur orang yang meninggal. Terus kapan dong keperawatan mulai berkembang di Asia? Keperawatan mulai berkembang di Asia pada pertengahan abad ke-6 Masehi, yaitu Asia Barat Daya atau tepatnya Timur Tengah, seiring dengan perkembangan agama Islam. Nah, pada saat itu, di Jazirah Arab berkembang pesat ilmu pengetahuan seperti ilmu pasti, kimia, hygiene, dan obat-obatan, sehingga mulai muncul prinsip dasar keperawatan kesehatan, seperti pentingnya kebersihan diri, kebersihan makanan, dan lingkungan. Tokoh keperawatan yang terkenal dari Arab adalah Rufaidah yang menjadi pelopor ilmu keperawatan modern, bahkan pernah dikenal sebagai ahlinya pengobatan pada masanya. Lalu bagaimanakah sejarah keperawatan di Indonesia? Begini alur cerita. Keperawatan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda atau VOC, yaitu orang-orang Belanda mulai membuat usaha kesehatan dengan mendirikan rumah sakit seperti Rumah Sakit Binnen Hospital dan Buiten Hospital pada tahun 1799. Setelah itu, tenaga perawat direkrut dari orang pribumi yang dinamai Zieken Oppasser, penjaga orang sakit. Lalu pada zaman penjajahan Inggris, Gubernur Jenderal Raffles memerhatikan kesehatan rakyat dengan mengadakan pencacaran umum, perawatan orang sakit jiwa, dan merawat para tahanan. Setelah pemerintahan kembali ke tangan Belanda,
banyak didirikan rumah sakit dan dimulai pendidikan juru rawat pada tahun 1912. Setelah Jepang menjajah Indonesia, keperawatan mengalami kemunduran karena orang-orang Jepang kurang memerhatikan kesehatan rakyat dengan wabah penyakit yang timbul di mana-mana serta keterbatasan obat. Memasuki zaman kemerdekaan hingga sekarang, sejak tahun 1949, pemerintah mulai membangun dan memperbaiki fasilitas pelayanan kesehatan. Dan pada tahun 1962, pendidikan keperawatan mulai menggeliat lagi. Dan secara bertahap tingkat pendidikan juga membaik dengan dibukanya pendidikan tinggi, mulai dari diploma hingga sarjana. Yang pertama adalah program studi ilmu keperawatan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 1985. Sebelum ke materi berikutnya, tahukah teman-teman apakah perbedaan antara pasien dan klien? Ternyata keduanya memiliki arti yang berbeda loh. Yuk kita cari tahu aja. Pasien adalah individu yang sedang menunggu atau tengah menjalani penanganan medis dan perawatan. Biasanya, individu menjadi pasien saat mereka mencari bantuan karena penyakit yang mereka derita atau untuk menjalani pembedahan. Sementara klien adalah individu yang mematuhi saran atau layanan dari pihak lain yang kompeten. Karena adanya penekanan terhadap promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, akibat banyak penerima kesehatan yang tidak lagi sakit setelah pemulangan dari rumah sakit, serta adanya interaksi perawat dengan keluarga untuk pemberian dukungan terhadap pasien, kata klien lebih dianjurkan untuk digunakan ketimbang pasien, meskipun pasien juga digunakan dalam beberapa kondisi tertentu. Setelah kita mengetahui sejarah keperawatan, lalu model apa sajakah yang mendasari keilmuan keperawatan tersebut? Mari kita simak bersama. Eits, tunggu dulu. Ada baiknya kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan model, apa bedanya model dengan teori, dan mengapa perawat harus mempelajari model-model ini. Model atau disebut juga kerangka konsep adalah sekelompok ide, pernyataan, atau konsep yang saling terkait. Konsep sendiri merupakan fondasinya teori. Ibarat rumah adalah konsep, maka fondasi rumah itu adalah teori. Model keperawatan adalah jenis model konseptual yang menerapkan kerangka kerja konseptual terhadap pemahaman keperawatan dan bimbingan praktik keperawatan. Perawat harus mempelajari model keperawatan karena model keperawatan dapat membantu proses penyelesaian masalah keperawatan dengan memberikan arah yang jelas. Model lingkungan Nightingale 1860. Florence Nightingale mengungkapkan bahwa fokus asuhan keperawatan adalah lingkungan, tempat penyembuhan tubuh klien dengan memanipulasi lingkungan untuk mendapatkan ketenangan, nutrisi, kebersihan, cahaya, kenyamanan, sosialisasi, dan harapan yang sesuai. Model selanjutnya, model Peplau 1952. Model ini dikenal dengan Psychodynamic Nursing Theory atau teori keperawatan psikodinamik yang menekankan pada hubungan antar manusia melalui pemahaman perilaku untuk mengidentifikasi masalah individu dan menerapkan prinsip hubungan antar manusia pada masalah yang timbul. Menurut Peplau, perawat bertugas sebagai konselor, narasumber, atau wali. Berikutnya ada teori Virginia Henderson 1955. Menurut Henderson, individu yang sehat dan sakit dibantu dalam melaksanakan aktivitas yang tentunya berkontribusi terhadap kesehatan dan penyembuhan. Klien juga dibantu untuk cepat mandiri kembali agar kebutuhannya terpenuhi. Menurut Henderson, terdapat 14 komponen kebutuhan. Apa saja itu? 1. Bernapas normal. 2. Cukup makan dan minum. 3. Eliminasi. 4. Bergerak dan mempertahankan posisi yang dikehendaki. 5. Istirahat dan tidur. 6. Berpakaian. 7. Mempertahankan temperatur tubuh dengan normal. 8. Menjaga kebersihan tubuh dan rapi. 9. Menghindari bahaya dari lingkungan. 10. Berkomunikasi dengan orang lain. 11. Beribadah menurut keyakinan. 12. Bekerja yang menjanjikan prestasi. 13. Bermain dan rekreasi. 14. Belajar, menggali, dan memuaskan rasa keingintahuan. Selanjutnya teori dari Dorothea Oren 1971. Menurut Oren, keperawatan menekankan pada kebutuhan klien tentang perawatan diri. Teori lainnya adalah teori Betty Newman 1972.
yang memandang bahwa klien merupakan sistem terbuka. Teori ini meliputi struktur dasar atau inti pusat sumber energi yang dikelilingi oleh garis pertahanan terhadap stresor. Contohnya, peningkatan sel darah putih untuk melawan infeksi. Teori Betty Newman, 1972. Pencegahan primer, peningkatan pertahanan tubuh melalui identifikasi faktor risiko potensial dan aktual akibat stresor. Pencegahan sekunder, penguatan pertahanan dan sumber internal melalui penetapan prioritas dan rencana pengobatan pada gejala yang tampak. Pencegahan tersier, memberi penguatan pertahanan tubuh melalui pendidikan kesehatan dan membantu mencegah masalah yang sama. Ia juga mengemukakan bahwa tindakan keperawatan dilakukan untuk 3 pencegahan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Dan teori yang terakhir kita bahas adalah sistem adaptasinya Callista Roy, 1979. Teori ini memandang klien sebagai sistem adaptasi, dan tujuan keperawatan adalah membantu klien beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan hubungan interdependensi selama sehat dan sakit. Sekarang kamu tahu sejarah keperawatan di dunia dan di Indonesia, juga beberapa teori dan model keperawatan. Buat kamu yang memilih bidang keperawatan sebagai profesi, uraian tadi adalah pengetahuan penting sejarah dan teori yang mendasari profesi keperawatan. Lalu selanjutnya mau bahas apa nih? Silakan tulis di komen ya kalau kamu punya topik bahasan yang mau dikupas bersama EGC. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di nursing class berikutnya. Ciao.